Selama 200 tahun, dunia berguncang di bawah benturan iman dan baja, dari gurun pasir Palestina yang terik matahari hingga pegunungan Anatolia yang bermahkota salju, dari aula-aula raja-raja Eropa hingga menara-menara Damaskus. Rangkaian perang, ziarah, pengkhianatan, dan mukjizat yang tak terputus membentuk kembali abad pertengahan. Dimulai dengan khotbah tunggal yang disampaikan oleh seorang paus di pelosok Prancis yang terpencil, dan berakhir dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan, kebangkitan legenda, dan transformasi seluruh peradaban. Di antara dua momen itu terbentang kisah yang tak tertandingi. Para ksatria yang bersumpah untuk membebaskan Yerusalem, para sultan yang bangkit untuk mempertahankannya, para raja yang berbaris melintasi benua untuk mengukir nama mereka dalam keabadian, para petani yang berjalan tanpa alas kaki menuju mimpi yang nyaris tak mereka pahami, dan para jenderal yang keputusannya memicu pertempuran yang masih dipelajari berabad-abad kemudian. Namun di luar kejayaan dan mitos-mitosnya, Perang Salib adalah badai yang mengubah batas-batas negara, menghancurkan kekaisaran, dan menempa kekaisaran baru. Inilah kisah epik yang merangkum 9 perang salib besar, puluhan kampanye kecil, kerajaan yang terlupakan, kota-kota suci yang dikepung, dan 2 abad konflik yang tak henti-hentinya. Namun, untuk memahami pria dan wanita yang hidup di bawah bayang-bayang Yerusalem, kita harus kembali ke dunia yang sama sekali berbeda dengan Eropa yang kelak akan bergemuruh menuju kota suci. Kebangkitan Timur. Jauh sebelum pedang-pedang berkilat di bawah terik matahari tanah suci, dan sebelum para kesatria mengukir nama mereka di atas debu di luar Yerusalem, dunia berada di ambang transformasi yang tak seorang pun pahami sepenuhnya. Perang Salib tidak dimulai begitu saja. Perang Salib bermula seperti tekanan yang menumpuk di bawah kerak sejarah hingga tak terbendung lagi. Selama 200 tahun, para pejuang dari barat Kristen Latin akan berbaris ke timur. Melintasi pegunungan, melintasi gurun, melintasi seluruh peradaban, didorong oleh iman, ketakutan, harapan, dan ambisi. Berabad-abad setelah kejatuhan Romawi, Eropa Barat bukanlah peradaban yang angkuh dan bersenjata lengkap seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Eropa Barat penuh luka, tercerai-berai, dan tidak aman dengan beragam kerajaan yang masih mencoba mengingat cara memerintah diri mereka sendiri. Di seberang Mediterania, segalanya sangat berbeda. Pada pertengahan abad ke-7, kekhalifahan Islam awal membentang bak badai di seluruh dunia kuno. Dalam satu abad yang menakjubkan, pasukan Arab menyapu wilayah-wilayah yang namanya seakan terukir di tulang sejarah manusia. Mesopotamia, Suriah, Mesir, Afrika Utara, dan akhirnya Spanyol, semuanya dibantai di bawah panji-panji hijau Islam. Itu adalah perubahan yang mengguncang dunia. Bayangkan, negeri-negeri yang dulunya memegang tradisi Kristen tertua, termasuk kota-kota tempat para uskup berdebat teologi berabad-abad sebelum Prancis atau Jerman berdiri, kini berada di bawah kekuasaan Muslim. Kekaisaran Bizantium, penjaga timur warisan Romawi, kehilangan beberapa provinsi terkayanya hampir dalam semalam. Namun, di barat, tidak ada perang salib, tidak ada invasi balasan besar-besaran, bahkan tidak ada sedikit pun rencana untuk merebut kembali Yerusalem. Eropa terlalu lemah untuk memimpikan mimpi seperti itu. Sementara itu, para peziarah masih melakukan perjalanan ke Yerusalem pada abad-abad awal pemerintahan Islam, seringkali dengan damai. Mereka berlutut di jalan-jalan tempat Kristus berjalan, terkagum-kagum oleh kota itu meskipun kota itu milik kekaisaran lain. Pada tahun 638 ketika kekhalifahan Rashidun merebut Yerusalem, Barat Latin nyaris tak bereaksi. Bagaimana mungkin? Paus berjuang keras untuk mengendalikan bahkan Italia bagian tengah. Para raja berperang melawan tetangga mereka, bukan kekaisaran yang jauh. Meluncurkan perang suci lintas benua mustahil. Namun, sesuatu sedang terjadi yang akan mengubah segalanya. Antara tahun 800-an dan 1000, Eropa menjadi medan perang. Dari segala penjuru, datanglah para penjajah. Bangsa Viking membelah utara bagai guntur. Bangsa Magyar menyerbu dari timur dengan menunggang kuda. Armada-armada Arab menyerang pesisir Italia, menaklukkan Sisilia,
dan menjadikan Mediterania sebagai wilayah kekuasaan mereka. Demi bertahan hidup, Eropa terpaksa berubah. Para penguasa lokal membangun benteng-benteng dan para prajurit menjadi kelas profesional. Konsep kesatria, pasukan elit berkuda dan berbaju besi yang kelak mendominasi perang salib, lahir di medan uji coba serangan yang terus-menerus ini. Tak lama kemudian bangsa Viking bertobat dan menjadi bangsa Norman, pejuang yang tangguh dan kini setia kepada Kristen Latin. Bangsa Magyar menetap dan menjadi bangsa Hongaria serta penjaga perbatasan Kristen. Di Spanyol Utara, kerajaan-kerajaan Kristen kecil mulai melawan Andalusia yang diperintah Muslim. Sepotong demi sepotong, Eropa mengasah pedangnya. Pada abad ke-11, Eropa Barat bukan lagi korban yang terluka, melainkan kekuatan yang sedang bangkit. Populasi bertambah, panen gandum meningkat, jalur perdagangan dibuka kembali, dan kota-kota meluas. Para pemuda ambisius yang terlatih untuk perang mengalami lebih sedikit pertempuran di negeri mereka sendiri. Dan gereja mulai merasakan peluang. Para paus reformis seperti Leo IX, Alexander II, dan kemudian Gregorius VII yang berkemauan keras mulai mengartikulasikan gagasan baru yang radikal. Bagaimana jika perang bisa menjadi sesuatu yang suci? Bagaimana jika para ksatria alih-alih saling bertarung demi sengketa tanah kecil, justru mengalihkan kekerasan mereka kepada musuh-musuh eksternal kekristenan? Gereja mulai memberikan imbalan spiritual untuk kampanye di Spanyol dan Sisilia. Para ksatria yang dulu berjuang demi emas kini dapat berjuang demi Tuhan dan janji pengampunan. Inilah benih teologis perang salib. Kemudian, serangkaian kemenangan mengguncang Eropa. Pada tahun 1085, kota Muslim Toledo yang agung jatuh ke tangan pasukan Kristen. Pada tahun 1091, para ksatria Norman menyelesaikan penaklukan mereka atas Sisilia, salah satu benteng Muslim paling menakjubkan di Mediterania. Kemenangan-kemenangan ini tidak luput dari perhatian. Para penulis sejarah Muslim seperti Ibnu Al-Athir kemudian menulis bahwa kebangkitan kekuatan kaum Frank dapat ditelusuri kembali ke momen-momen ini. Bagi banyak orang di Barat, rasanya seolah Tuhan sedang memberkati pasukan Kristen. Bagi banyak orang di Timur, rasanya seolah sebuah kekuatan baru sedang bangkit. Dunia sedang berubah. Dua peradaban kini berada di jalur tabrakan. Yang dibutuhkan hanyalah percikan. Dan pada tahun 1095, dalam sebuah konsili di kota kecil bernama Clermont, seorang paus akan berpidato. Sebuah pesan akan menyebar bak api dan puluhan ribu orang akan memikul salib. Namun, apa yang mendorong paus untuk menyampaikan seruan itu? Krisis apa di timur yang menuntut bantuan dari barat? Dan mengapa orang-orang biasa tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan segalanya demi perang suci yang jauh? Jawabannya akan membentuk kembali 2 abad berikutnya. Jalan menuju Perang Salib pertama. Tahun 1071, ketika sebuah pertempuran tunggal yang dikenal sebagai Manzikert menghancurkan kepercayaan dunia Kristen. Di sana, di dataran Anatolia yang berdebu, Kekaisaran Bizantium menyaksikan pasukannya runtuh di bawah panah-panah kekuatan yang sedang bangkit. Turki, Seljuk. Desas-desus menyebar bahwa kaisar telah ditangkap, dan di seluruh Eropa satu kebenaran mengendap bagai abu. Asia kecil, perisai kekristenan timur, sedang runtuh. Bangsa Seljuk yang baru datang dari stepa Asia Tengah dan baru saja memeluk Islam Sunni, bertempur dengan kecepatan dan keganasan yang belum pernah dihadapi Bizantium. Pasukan yang bergerak bagai badai, para pemanah berkuda yang menghujani anak panah dari jarak yang mustahil. Pada titik ini, mereka adalah para penakluk. Setelah Manzikert, mereka menyapu Asia Kecil, merebut kota-kota, benteng-benteng, dan jantung vital kekaisaran. Untuk pertama kalinya selama berabad-abad, Bizantium tampak fana. Kaisar Alexius Pempera Komnenos memahami bahayanya. Konstantinopel masih berkilauan dengan kubah dan emas, tetapi batas-batasnya menyusut setiap bulan. Kekaisaran itu sendiri tidak akan bertahan. Maka ia membuat keputusan yang nekat. Ia mengirim utusan ke barat dengan permohonan sederhana, "Tolong kami." Ironis memang, mengingat timur dan barat telah berselisih selama beberapa generasi.
tetapi kebutuhan membungkam perseteruan itu. Jika Asia Kecil jatuh sepenuhnya, gerbang ke Eropa akan terbuka lebar. Ketika Paus Urbanus II bertemu dengan para duta besar Alexius pada tahun 1095, peringatan mereka sangat mengerikan. Pasukan Turki mendekat, kota-kota Kristen runtuh. Urbanus mendengarkan dan melihat lebih dari sekadar krisis. Ia melihat peluang untuk menyatukan wilayah Barat Latin yang terpecah di bawah satu tujuan suci. Ia mulai merencanakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Urbanus berkeliling Prancis, membangun dukungan di antara para bangsawan dan uskup. Ia berbicara tentang tugas, persatuan, dan dunia Kristen yang terluka. Dan secara pribadi, ia mendapatkan dukungan dari para bangsawan yang berpengaruh, termasuk Raymond dari Toulouse, seorang veteran perang perbatasan yang tangguh. Ketika Urbanus tiba di Clermont pada bulan November 1095, rencananya sudah siap. Kerumunan di Clermont terlalu besar untuk katedral. Sebuah panggung harus dibangun di luar. Di sana Urban mendesak para pejuang Eropa untuk membantu saudara-saudara mereka di timur dan merebut kembali tanah suci. Umat Kristen menderita karena Yerusalem berada di tangan asing. Tuhan tegasnya memanggil mereka untuk bangkit. Kali ini sebuah perang salib telah dimulai. Ademar dari Le Puy berlutut lebih dulu menerima salib dari Urbanus, kemudian para bangsawan dan ksatria di seluruh Eropa mengikuti, menjahit salib pada jubah mereka dan bersumpah untuk berjuang demi keselamatan. Namun semangat yang dibangkitkan Urbanus segera lenyap dari kendalinya. Sebelum para bangsawan agung siap, seorang pengkhotbah compang-camping bernama Petrus Sang Pertapa memimpin ribuan petani menuju Konstantinopel. Massa yang tak terlatih, kacau, dan didorong oleh semangat yang membara. Mereka kelaparan, melawan penduduk setempat, dan membuat takut Bizantium. Setelah menyeberang ke wilayah Seljuk, mereka dikepung dan dibasmi. Akibatnya, Petrus melarikan diri karena terkejut. Ini pertanda buruk karena perang salib yang sesungguhnya bahkan belum dimulai. Dan ribuan orang sudah terbaring mati. Antara akhir 1095 dan musim panas 1096, pasukan perang salib pertama yang sesungguhnya berkumpul, para ksatria terlatih, infanteri berpengalaman, dan komandan berpengalaman dari seluruh Eropa. Tujuan mereka adalah Konstantinopel, tetapi Alexius yang telah meminta bantuan tidak pernah membayangkan hal ini. Bukan hanya beberapa tentara bayaran, tetapi seluruh pasukan barat berbaris menuju gerbangnya. Dan ketika timur dan barat akhirnya bertemu, aliansi akan retak, emosi akan memuncak, dan perang salib pertama akan memulai perjalanannya yang berbahaya menuju sejarah. Ketegangan di Konstantinopel. Para pangeran perang salib pertama tiba di Konstantinopel dengan rasa curiga. Hugh dari Vermandois, saudara Raja Prancis, berangkat lebih dulu dengan lantang membanggakan darah kerajaan dan misi ilahi. Namun laut merendahkannya. Badai menghantam armadanya di sepanjang pantai Dalmatian, dan patroli Bizantium menyeretnya ke darat dalam keadaan setengah tenggelam. Kedatangannya yang megah hancur, dan Kaisar sudah memandang para penguasa barat dengan curiga. Hugh menunggu dengan malu di bawah penangkapan yang sopan, sebuah pertanda akan aliansi yang tidak nyaman di depan. Tak lama kemudian, datanglah Godfrey dari Bouillon, tinggi, serius, dan memiliki masa lalu yang rumit. Dulunya musuh kepausan, kini seorang peziarah ke Yerusalem. Ia berbaris bersama dua saudaranya, Eustace yang dapat diandalkan dan Baldwin yang brilian tetapi haus kekuasaan. Pasukan mereka yang disiplin mencapai Konstantinopel tanpa kekacauan, tetapi dengan rasa curiga yang mendalam. Godfrey berkemah di luar tembok, menolak masuk sampai dipaksa berunding. Akhirnya, ia bersumpah setia kepada Kaisar Alexios, tetapi itu karena ia tidak punya pilihan. Kemudian tibalah raksasa yang paling ditakuti Bizantium. Bohemond dari Taranto, seorang panglima perang Norman yang dibesarkan dalam perang melawan kekaisaran itu sendiri. Ia menerima salib itu begitu melihat skala gerakan tentara salib. Bizantium mengagumi sekaligus takut padanya. Bohemond tiba di Konstantinopel pada musim semi 1097, memancarkan ambisi yang tak terelakkan oleh Alexios. Satu persatu, para pangeran tiba.
Robert dari Flanders saleh dan bersemangat, Raymond dari Toulouse kaya, berpengalaman, dan keras kepala, Robert dari Normandia dan Stephen dari Blois mulia dan bersedia. Alexios menuntut mereka semua bersumpah setia sebelum menyeberang ke Anatolia. Sebagian besar tunduk, hanya Raymond yang menolak, setuju untuk menghormati wilayah Bizantium. Bahkan persahabatan pun tak mampu menjembatani jurang pemisah antara timur dan barat. Akhirnya, bersatu hanya karena terpaksa para tentara salib menyeberangi Selat Bosporus. Pada bulan Mei 1097, pasukan tentara salib yang telah berkumpul mengepung Nisea, ibu kota Seljuk di barat. Sultan Kilij Arslan bergegas mempertahankannya, menyerang garis pertahanan tentara salib, tetapi Godfrey dan Bohemond berhasil menghancurkan serangan tersebut. Menyadari kota itu akan hancur, Nisea diam-diam menyerah kepada Bizantium. Tentara salib merasa dikhianati, tetapi Alexios menenangkan mereka dengan emas dan perbekalan. Jalan menuju gurun Anatolia yang membara kini terbuka lebar. Menyeberangi pedalaman itu brutal. Pasukan Turki membakar ladang, meracuni sumur, dan menghilang di Cakrawala. Untuk memudahkan pasokan, tentara salib terbagi menjadi dua kolom. Kilij Arslan menyerang pada 1 Juli 1097. Mengepung barisan depan Bohemond di Dorileum. Badai panah menghantam perkemahan, para ksatria gugur, para peziarah ketakutan. Bohemond memerintahkan pasukannya untuk bertempur dengan berjalan kaki, membentuk cincin baja untuk mempertahankan garis pertahanan. Berjam-jam berlalu. Kemudian di Cakrawala, Godfrey dan Raymond tiba dalam serangan kavaleri yang menghancurkan pasukan Turki. Perang salib berhasil diselamatkan, tetapi Anatolia hampir menghancurkannya. Tak lama kemudian, komunitas Armenia di timur meminta perlindungan. Balduin memanfaatkan kesempatan itu. Melalui aliansi, peperangan, dan adopsi kontroversial oleh penguasa Armenia, Thoros, Balduin mengamankan kendali atas Edessa. Thoros dibunuh tak lama kemudian, dan Balduin menjadi penguasa baru. Negara tentara salib pertama pun lahir, jauh sebelum Yerusalem terlihat. Menjelang akhir tahun 1097, pasukan utama mencapai Antioquia, sebuah kota benteng kuno yang dipenuhi tembok dan menara. Pengepungan berlanjut hingga musim dingin. Kelaparan semakin menjadi-jadi. Para prajurit membelot. Bahkan Petrus sang pertapa melarikan diri sebelum akhirnya dipaksa mundur. Bohemond sendiri yang menjaga ketertiban. Dan diam-diam ia menghubungi Firus, seorang pengawal Armenia yang marah terhadap atasannya dari Turki. Namun sebelum Bohemond sempat bertindak, berita tiba, Kerboga dari Mosul, salah satu komandan Muslim terhebat pada masa itu, sedang bergerak untuk menyelamatkan Antioquia. Kepanikan melanda perkemahan tentara salib. Seorang pangeran, Stephen dari Blois, melarikan diri sepenuhnya, meninggalkan perjuangan. Saat harapan pupus, Bohemond memasuki dewan dengan sebuah rencana. Jika salah satu dari mereka dapat merebut Antioquia dengan licik atau dengan kekuatan, biarkan orang itu mengklaimnya. Raymond keberatan, bersikeras bahwa kota itu milik Bizantium, tetapi yang lain berpihak pada Bohemond. Alexios tidak datang untuk membantu, keselamatan adalah prioritas. Bohemond keluar karena tahu saatnya telah tiba. Firus sudah siap dan Kerboga tinggal menghitung hari. Dan masa depan perang salib bergantung pada satu pertaruhan yang nekat. Kejatuhan Antioquia. Pada tanggal 3 Juni 1098, setelah 8 bulan pengepungan yang brutal, tentara salib melancarkan tipu daya terakhir mereka. Pada siang hari mereka meninggalkan Antioquia seolah-olah sedang melakukan misi mencari makan rutin. Namun ketika hari mulai gelap, mereka diam-diam kembali dan menunggu di bawah tembok untuk mendapatkan sinyal dari seorang pengkhianat. Di dalam kota, seorang pengawal Armenia bernama Firus, yang merasa getir terhadap para penguasa Seljuknya, membuka sebuah menara untuk Bohemond dari Taranto. Di tengah malam, Bohemond naik ke Antioquia bersama para kesatrianya, merebut menara dan membunyikan terompet. Godfrey dari Bouillon dan Robert dari Flanders menyerbu dari balik bayang-bayang dan kekacauan melanda kota. Kejutan
kegelapan, dan teror. Garnisun Seljuk runtuh. Komandan mereka, Yagisian, melarikan diri tetapi dibunuh oleh orang-orang Armenia yang ingin membalas dendam. Menjelang fajar tanggal 4 Juni, Antiokhia berada di tangan tentara salib. Semuanya kecuali benteng di Gunung Silpius, tempat para pembela terakhir membarikade diri. Pengepungan Antiokhia telah berakhir, tetapi mimpi buruk belum berakhir. 3 hari kemudian, Kerboga dari Mosul tiba dengan salah satu pasukan terbesar yang pernah dihadapi tentara salib. Ia mengira mereka akan kelaparan di luar Antiokhia. Tetapi mereka justru berada di dalam kota, terluka tetapi menang. Kerboga segera mengepung kota, memperkuat benteng, dan menutup semua jalur pelarian. Antiokhia yang masih kelelahan akibat pengepungan pertama, kini kelaparan lagi. Para prajurit memakan akar-akaran, rumput liar, dan kulit. Moral mereka runtuh. Bisik-bisik keputusasaan semakin menjadi-jadi. Jauh di sana, Kaisar Alexios Komnenos akhirnya berbaris dengan bala bantuan, tetapi bertemu Stefanus dari Bloa yang telah melarikan diri dari Antiokhia karena panik. Stefanus berbohong kepadanya bahwa tentara salib telah tamat dan Alexios berbalik, tentara salib sendirian. Di tengah kelaparan yang mendalam, seorang pendeta miskin bernama Peter Bartolomew mengaku telah menerima sebuah penglihatan, tombak suci, tombak yang menusuk Kristus, terkubur di bawah katedral Santo Petrus. Setelah berjam-jam menggali, sebuah pecahan besi ditemukan. Benar atau tidak, tentara salib tiba-tiba memiliki harapan kembali. Bohemond memanfaatkan momen itu. Mereka akan maju dan melawan Kerboga dalam pertempuran terbuka. Sebuah rencana yang tampaknya bunuh diri. Dengan hanya segelintir kuda dan pasukan yang kelelahan karena kelaparan, tentara salib membentuk barisan di luar gerbang jembatan. Kerboga ragu-ragu, membiarkan mereka dikerahkan. Keraguan itu menghancurkannya. Divisi-divisi tentara salib maju dengan disiplin yang luar biasa. Infanteri mereka bertahan dengan kokoh. Serangan balik mereka menghancurkan sayap-sayap Turki. Kepanikan menyebar di seluruh koalisi Kerboga yang sudah rapuh dan penuh persaingan. Dalam beberapa jam, pasukan besar Mosul pun bubar dan melarikan diri. Benteng itu segera menyerah dan Antiokhia sepenuhnya menjadi milik mereka. Hal yang mustahil telah terjadi. Pasukan yang kelaparan telah menghancurkan salah satu pasukan terkuat di Suriah dan kini perjalanan menuju Yerusalem akhirnya dapat dimulai. Kemenangan membawa masalah baru. Tentara salib sepakat untuk beristirahat hingga November, tetapi kemudian pemimpin spiritual mereka, Uskup Adhemar, meninggal dunia. Kekalahannya memicu persaingan lama, terutama antara Raimon dari Toulouse dan Bohemond, yang kini memerintah Antiokhia. Ketika tiba saatnya untuk bergerak ke selatan, Bohemond menolak. Pasukannya stagnan, dan rasa frustrasi menyebar. Hingga Januari 1099, ketika Raimon meninggalkan Antiokhia, para prajurit segera berkumpul di belakangnya. Gerakan itu pun dimulai kembali. Bergerak ke selatan melalui Suriah, tentara salib menerima pasokan dari kota-kota yang ingin menghindari nasib Antiokhia. Bahkan Fatimiyah di Mesir meremehkan mereka, berasumsi bahwa mereka hanya menginginkan aliansi, bukan Yerusalem itu sendiri. Pada tanggal 7 Juni mereka mencapai Gunung Sukacita. Ketika mereka melihat Yerusalem menjulang di kejauhan, banyak yang berlutut sambil menangis. Akhirnya, setelah bertahun-tahun penuh darah dan kehancuran, kota suci berdiri di hadapan mereka. Gubernur Fatimiyah di Yerusalem telah mengusir orang-orang Kristen setempat dan mempersiapkan tembok dengan gencar. Tentara salib lemah, air langka, dan pasukan bantuan Mesir bergerak ke utara. Serangan pertama mereka gagal. Mereka kekurangan kayu untuk menara dan tangga, hingga kapal-kapal tiba di Java membawa peralatan dan kayu. Armada mereka dibongkar dan dibangun kembali menjadi mesin pengepungan. Dengan waktu yang semakin menipis, para tentara salib mengelilingi kota tanpa alas kaki, berdoa memohon bantuan. Para pembela mengejek mereka dari balik tembok, tetapi serangan terakhir akan segera datang. Yerusalem akan segera menghadapi badai terbesar di abad pertengahan.
Kejatuhan Yerusalem. Saat fajar menyingsing pada 14 Juli, trompet tentara salib memecah keheningan. Serangan terakhir telah dimulai. Garnisun Fatimiyah Yerusalem bergegas menuju tembok kota, hanya untuk melihat hal yang mustahil. Malam harinya, Godfrey dari Bouillon membongkar seluruh kereta pengepungannya, menyeretnya melintasi lembah, dan membangunnya kembali di seberang bentangan tembok yang rapuh di dekat gerbang Santo Stefanus. Suatu prestasi yang begitu mencengangkan sehingga para penulis sejarah Muslim di kemudian hari bersikeras bahwa kaum Frank memiliki bantuan supernatural. Menara-menara baru kini menjulang di atas titik paling rentan kota. Sepanjang hari kedua belah pihak saling serang dengan panah, batu, dan minyak mendidih, tetapi Yerusalem bertahan. Terobosan sesungguhnya terjadi pada fajar tanggal 15 Juli. Saat matahari terbit, menara Godfrey menghantam dinding. Dua ksatria, Ludolf dan Engelbert, melompat ke benteng, membuka pijakan sementara Godfrey mengikutinya. Ketika gerbang pilar runtuh, Godfrey memerintahkannya dibuka agar pasukan tentara salib dapat masuk. Perlawanan Fatimiyah runtuh menjadi pertempuran jalanan yang tersebar. Beberapa penduduk tewas dalam kekacauan itu. Banyak lainnya diusir atau ditebus, bertentangan dengan legenda pembantaian total yang kemudian dibesar-besarkan. Tancred merebut Bukit Bait Suci, sementara Gubernur Fatimiyah menyerahkan Menara Daud dengan syarat-syarat yang dinegosiasikan oleh Raymond dari Toulouse. Setelah bertahun-tahun dilanda kelaparan, penyakit, perjalanan di gurun, dan nyaris kehancuran, tentara salib telah melakukan hal yang mustahil. Yerusalem menjadi milik mereka. Para pejuang yang telah selamat dari dua benua kini berlutut menangis di makam suci. Namun, kemenangan mereka rapuh. Pasukan Mesir yang besar sedang bergerak ke utara. Pada 22 Juli, Godfrey terpilih sebagai pembela makam suci, sebuah gelar yang sengaja menghindari klaim kerajaan di kota Kristus. Perayaan itu berlangsung singkat. Tancred membawa berita penting. Wazir Fatimiyah sedang mengumpulkan pasukan besar di dekat Ashkelon. Tentara salib segera bergerak ke selatan. Para klerus mengadakan vigili semalam suntuk di makam suci, berdoa untuk salib sejati sementara semangat juang meningkat. Pada 12 Agustus, pasukan Latin menyerang tanpa peringatan. Pasukan Fatimiyah yang padat dan kekurangan pemanah berkuda ala Turki menjadi sasaran empuk bagi serangan kavaleri Frank. Ketika para kesatria menurunkan tombak mereka, barisan depan Mesir langsung hancur. Pertempuran berlangsung cepat dan menentukan. Perkemahan Fatimiyah jatuh utuh ke tangan tentara salib. Ashkelon sendiri tetap tak tertaklukkan hanya karena negosiasi gagal, bukan karena kota itu melawan. Namun, maknanya jelas. Yerusalem diselamatkan dan perang salib pertama berhasil. Sebagian besar tentara salib kemudian pulang, hanya menyisakan 300 ksatria untuk mempertahankan kerajaan baru tersebut. Di utara, Bohemond mengkonsolidasikan Antiochia, sementara Baldwin memperkuat Edessa. Musim dingin itu mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Natal bersama Godfrey. Para bangsawan besar lainnya seperti Raymond, Robert dari Normandia, dan Robert dari Flanders kembali ke Konstantinopel, tempat Kaisar Alexios menyambut mereka dengan hormat. Raymond kemudian kembali untuk mendirikan wilayah Tripoli dan menyelesaikan peta negara-negara tentara salib. Di seantero Eropa, berita penaklukan Yerusalem menyebar bak api. Lonceng berdentang, para raja merayakan kemenangan, dan gelombang peziarah baru berbondong-bondong ke timur. Sebuah keyakinan baru berakar di barat. Perang salib adalah tugas suci, tetapi kemenangan menanam musuh masa depan. Dan di timur, satu orang telah bangkit. Pada tahun 1143, Raja Fulk dari Yerusalem meninggal dalam kecelakaan berburu, meninggalkan Ratu Melisende dan putranya yang masih muda, Baldwin III, untuk memerintah. Duka mereka mendalam, tetapi di Aleppo dan Mosul, Imad ad-Din Zengi melihat peluang. Zengi adalah sebuah paradoks. Dikagumi oleh para pejuang Turki, dibenci oleh banyak orang Suriah, ditakuti oleh semua orang. Para penulis sejarah menuduhnya kejam dan melanggar sumpah. Namun bagi elit militer Turki, ia adalah pemimpin yang mampu menyatukan Islam
melawan negara-negara tentara salib yang terpecah belah. Dengan Antiokhia dan Edessa yang berseteru dan Yerusalem di bawah seorang raja muda, momennya telah tiba. Ketika pasukan Zengi mencapai Edessa, Pangeran Jocelyn II sedang tidak ada di tempat dan pertahanannya tipis. Tembok-temboknya besar, menara-menaranya banyak, tetapi garnisonnya kecil dan terbagi-bagi. Zengi menyerang tanpa henti. Ketapel menghantam tembok-tembok, para penambang menggali terowongan, dan ketika sebagian besar tembok runtuh, pasukannya menyerbu masuk. Serangan itu brutal seperti yang digambarkan oleh para penulis sejarah Kristen yang menulis tentang pembantaian. Sumber-sumber Muslim menggambarkan penjarahan hingga hati mereka bersuka cita. Ribuan orang tewas dalam desak-desakan menuju benteng. Kemudian Zengi tiba-tiba menghentikan pembantaian karena ia membutuhkan orang-orang Armenia dan Yunani setempat untuk mempertahankan kota. Edessa, negara tentara salib tertua, telah lenyap dan goncangan itu mengguncang Eropa hingga ke akar-akarnya. Jatuhnya Edessa mengirimkan gelombang ketakutan ke negara-negara tentara salib yang tersisa dan kemudian ke seluruh Eropa. Jika Edessa bisa jatuh, Antiokhia dan Yerusalem bisa menjadi target berikutnya. Pada 1 Desember 1145, Paus Eugenius III mengeluarkan Quantum Praedecessores, menyerukan umat Kristen untuk memikul salib sekali lagi. Namun, perang salib akan dimulai dengan sebuah suara. Bernard dari Clairvaux, tokoh gereja paling dihormati pada masa itu, berkhotbah dengan begitu dahsyatnya hingga seluruh kerajaan terguncang. Para raja meminta nasihatnya seolah-olah ia seorang peramal. Surat-suratnya menyatakan perang salib sebagai berkat yubileum. Di bawah pengaruhnya, Raja Louis VII dari Prancis menerima salib tersebut. Jerman segera menyusul, dan Perang Salib Kedua pun dimulai. Seruan untuk memperluas Eropa. Pada pagi yang dingin tanggal 31 Maret 1147, keheningan menyelimuti ladang-ladang di luar sebuah kota kecil di Prancis. Para bangsawan, petani, dan prajurit berdesakan, menunggu kedatangan seorang biarawan yang mereka yakini dapat memanggil surga. Bernard dari Clairvaux melangkah ke panggung kayu sederhana. Tak ada yang tampak dari jubahnya yang sederhana, namun kerumunan mencondongkan tubuh ke arahnya seolah ditarik oleh gravitasi. Rasanya seperti Claremont yang terlahir kembali. Momen lain di mana satu suara mungkin akan membakar dunia. Raja Louis VII berdiri di antara kerumunan. Para bangsawannya berkilauan dalam balutan baju besi. Prancis membutuhkan arahan dan mereka datang mencarinya. Bernard bercerita tentang kejatuhan Edessa, tentang bahaya yang meningkat di timur, tentang umat Kristen yang terluka dan menanti para pejuang. Kemudian tibalah saatnya. Bernard mengangkat salib merah dan Louis melangkah maju lebih dulu, membuat takjub kerumunan saat ia berlutut. Bernard meletakkan salib itu di tangan raja dan Louis menyematkannya di jubahnya. Para bangsawan Prancis yang paling terkemuka pun mengikutinya, menjanjikan tanah, kekayaan, dan darah mereka sendiri. Bernard segera kehabisan salib, jadi ia merobek jubahnya sendiri untuk membuat lebih banyak salib. Bahkan Ratu Eleanor dari Aquitaine pun maju. Sumpahnya, bersama sumpah Louis, akan mengikat mereka dalam sebuah perjalanan yang akan menguji pernikahan mereka yang rapuh hingga tak dapat diperbaiki. Menjelang musim dingin, Bernard berkuda ke timur menuju ke Kekaisaran Romawi Suci mencari raja kedua. Konrad III yang disiplin, sombong, dan keras kepala akibat politik Jerman telah lama ragu untuk berkomitmen. Konrad menundukkan kepala dan menangis di hadapan para bangsawannya saat Bernard memberinya salib. Dua raja kini berdiri teguh, dua pasukan siap bergerak. Perang salib kedua benar-benar telah dimulai. Namun, gerakan itu terus meluas. Pada bulan Maret 1147, para bangsawan Saxon mendekati Bernard dengan usulan baru. Perang salib bukan ke Yerusalem, melainkan melawan bangsa Wend pagan di seberang Elbe. Mereka menyerbu tanah-tanah Kristen, membakar desa-desa, dan membawa tawanan perang. Bukankah mereka juga musuh Tuhan? Bernard setuju mendesak Paus untuk menyetujui kampanye di utara. Ia menambahkan satu syarat yang berat.
tidak akan ada perdamaian kecuali bangsa Wen bertobat. Maka, Perang Salib Utara lahir sebagai medan perang suci yang baru, lebih gelap dan lebih tanpa kompromi daripada sebelumnya, dan Perang Salib itu pun terus berkembang. Di Iberia, Raja-Raja Leon Castile dan Portugal mengajukan petisi untuk pengakuan Perang Salib dalam perang mereka melawan bangsa Moor. Roma setuju. Front ketiga terbuka di dataran Al-Andalus yang bermandikan sinar matahari. Kini, keselamatan dapat diraih melalui 3 arah. Timur menuju Yerusalem, utara melawan bangsa Wend atau selatan di Iberia. Apa yang awalnya merupakan satu misi telah menjadi perang salib multifront terbesar dalam sejarah abad pertengahan, tetapi ujian sesungguhnya menanti di luar Eropa. Karena di timur, satu pembunuhan baru saja menggulingkan panglima perang Muslim paling tangguh di zaman itu. Zengi telah wafat dan segalanya akan berubah. Pada awal tahun 1147, Uskup Anselmus dari Havelberg tiba di perbatasan utara dengan membawa wewenang Paus untuk menyatukan bangsa Jerman, Denmark, dan Saxon dalam perang salib melawan bangsa Wend yang pagan. Magdeburg dipilih sebagai titik kumpul utama untuk tanggal 29 Juni, tetapi para tentara salib tidak pernah berkumpul. Bangsa Wend menyerang lebih dulu setelah Pangeran Niklot dari Obodrit melancarkan serangan pendahuluan mendadak, membakar permukiman muda Lubeck dan memporak-porandakan desa-desa Flemish dan Frisia. Alih-alih mematahkan tekad Kristen, serangan itu justru memperkerasnya. Apa yang tadinya bersifat politis kini terasa seperti perang suci. Sebuah koalisi langka terbentuk antara Raja Knut kelima dan Sven ketiga dari Denmark, Uskup Agung Adalbert dari Bremen, Adipati Henry Sisinga, dan sejumlah bangsawan serta uskup prajurit Saxon. Pada pertengahan Juli, Adalbert dan Henry bergerak menuju wilayah Abodreit dan mengepung benteng baru Niklot, Dobin. Armada Denmark tiba untuk menyegel jerat tersebut, tetapi Niklot sudah siap. Rawa-rawa dan danau-danau Dobin membuatnya hampir tak tertembus. Melihat pasukan salib yang menipis, Niklot mengirim sekutu Rugia untuk menyergap armada Denmark sementara prajuritnya sendiri menyerbu keluar dari benteng. Pasukan Denmark terpojok dan hancur sebelum pasukan Saxon dapat mencapai mereka. Karena dipermalukan, Raja-Raja Denmark mengundurkan diri dari perang salib dan koalisi hampir runtuh. Maka, pasukan Jerman pun maju sendirian. Bangsa Saxon terus mengepung Dobin, tetapi pengepungan terhenti. Pasukan mereka menjarah pedesaan, membuat marah para bangsawan mereka sendiri yang menginginkan keuntungan bukan kehancuran. Tuntutan Bernard untuk konversi paksa berbenturan dengan tujuan politik bangsa Saxon. Setelah berminggu-minggu kebuntuan, kedua belah pihak memilih pragmatisme. Para pembela Dobin menerima baptisan, membebaskan tawanan Denmark, dan Niklot setuju untuk membayar upeti. Kemenangan itu hampa. Niklot tetap kuat, rakyatnya masih menganut paganisme, dan serangan budaknya terus berlanjut. Pada bulan Agustus, Uskup Anselmus tiba dengan pasukan yang lebih besar, terdiri dari para bangsawan, uskup, dan pasukan kekaisaran. Mereka maju hampir 160 km menuju Baltik, menuju Rügen. Situs-situs pagan di sepanjang sungai Peene jatuh, tetapi di Demmin, suku Wend bertahan dengan gigih. Kebuntuan kembali terjadi. Beralih ke Stettin, pasukan salib mendapati kota itu sudah Kristen. Karena malu dan ragu, mereka mundur lagi. Perang salib Wendish yang diluncurkan dengan harapan besar hanya menghasilkan sedikit dari apa yang dibayangkan Bernard. Beberapa tanah direbut, beberapa upeti dimenangkan, beberapa budak dibebaskan, tetapi impian konversi massal gagal. Namun, hal itu tetap menjadi presiden. Baltik akan menjadi perbatasan permanen perang suci, dan meskipun Niklot selamat, dunia yang ia perjuangkan untuk dipertahankan tidak akan bertahan selamanya. Ini baru permulaan. Koalisi yang rusak. Fajar baru saja menyingsing di Asia Kecil ketika pasukan Louis yang babak belur menyadari bahwa perjalanan di depan akan menguji bukan kekuatan mereka, melainkan ketahanan mereka.
Bahkan ketika mereka meninggalkan ladang hangus di dekat Efesus, pasukan berkuda Seljuk membayangi mereka dari perbukitan, mengejek, mengawasi, dan menyerang mereka yang tertinggal bagaikan serigala. Pada malam Natal, pasukan Turki melancarkan serangan mendadak. Prancis bertempur dengan sengit dan mengusir mereka, tetapi musuh tak pernah benar-benar lenyap. Mereka kembali ke dalam kegelapan malam, mengintai barisan dengan kesabaran yang tak kenal lelah. Louis memperketat barisan menuju benteng yang bergerak. Namun kemajuan melambat dan setiap jurang menjanjikan penyergapan. Kemudian mereka mencapai sungai Meander yang telah disiapkan oleh jebakan Sultan Mesud. Pasukan Seljuk memblokir arungan, sementara pasukan tersembunyi menunggu di belakang tentara salib. Ketika pertempuran meletus pada 1 Januari, anak panah langsung menghujani bagian depan dan belakang. Kebingungan menyebar, tetapi pasukan Frank menemukan titik persimpangan, menerobos air yang membekukan dan menghancurkan garis pertahanan Turki dalam pertempuran jarak dekat yang brutal. Pasukan Seljuk berhasil menerobos, meninggalkan sebuah kamp yang penuh perbekalan, dan sempat mengangkat moral Prancis. Tetapi Mesud belum selesai. Gunung Katmus terbentang di depan. Pendakiannya sempit dan berbahaya, dan dukungan Bizantium di sini tidak pasti. Louis berusaha menjaga ketertiban berbaris yang ketat, tetapi pada 8 Januari, Joffrey dari Rancon memimpin barisan depan terlalu jauh di depan, membuat pasukannya semakin menipis di sepanjang gunung. Mesud langsung menyerang. Para penunggang kuda Turki merebut punggung bukit dan menghujani kereta barang yang tersingkap dengan anak panah. Hewan-hewan berjatuhan dari tebing, kepanikan melanda bagian tengah barisan. Louis, setelah diperingatkan oleh pendetanya, langsung berkuda menuju kekacauan itu hanya dengan pengawal pribadinya. Jalan setapak itu terlalu sempit untuk kavaleri, dan rekan-rekannya gugur di sekelilingnya saat ia maju menyerang. Terjepit di gunung, Louis memanjat tebing berbatu dan mempertahankannya dengan serangan-serangan yang dahsyat dan penuh tekad menebas para penyerang hingga pasukan Turki yang tak yakin siapa dirinya beralih menjarah. Menjelang malam, sang raja telah berkumpul kembali dengan para penyintas yang tercerai-berai. Di bawah mereka, gunung itu dipenuhi puing-puing dan mayat. Pasukannya masih hidup, tetapi telah dihancurkan. Kemenangan Mesud di Gunung Katmus telah tuntas, menyamai kemenangannya sebelumnya atas Jerman di Doryleum. Dan perjalanan panjang menuju Tanah Suci belum berakhir. Sisa-sisa perang salib kedua terhuyung-huyung kembali ke Yerusalem dalam keheningan yang mencekam. Tak seorang pun berbicara tentang kemenangan sekarang. Koalisi agung yang pernah berbaris dengan raja-raja dan mukjizat di belakangnya mulai hancur. Konrad III, yang hancur akibat bencana di Anatolia, berlayar ke Tesalonika pada tanggal 8 September. Di Konstantinopel, Manuel Komnenos menyambutnya dengan sebuah upacara dan kedua rival itu berdamai, mengalihkan perhatian mereka kepada musuh baru yang mereka berdua takuti, Roger kedua dari Sisilia. Louis ketujuh tetap tinggal. Ia menolak meninggalkan Tanah Suci sampai ia menyelamatkan sesuatu dari reruntuhan perang salib. Sementara itu, Eleanor dari Aquitaine yang diawasi dan sudah merencanakan perpisahan, melihat pernikahan mereka runtuh sama pastinya dengan perang salib itu sendiri. Surat-surat Louis semakin tajam. Ia menyalahkan Manuel atas kegagalan perang salib, menuduh Kaisar melakukan sabotase halus dan aliansi diam-diam dengan Turki. Perjalanan pulangnya membawa penghinaan baru. Kapal-kapal Bizantium sempat menahan konvoinya dan konvoi Eleanor. Setibanya di Italia, amarah dan kekecewaan menguasainya. Di Sisilia, ia dan Roger kedua bahkan berbisik-bisik tentang perang salib baru yang ditujukan ke Bizantium sendiri, tetapi sesuatu berubah. Kembali di Yerusalem, para pemimpin mengadakan konsili terakhir. Konrad mengusulkan serangan ke Askalon, tetapi tak seorang pun memiliki keinginan untuk melawan lagi. Koalisi bubar hampir seketika. Konrad pergi dengan penuh kepahitan, ditemani keponakannya yang masih muda, Frederick dari Swabia. Calon Frederick Barbarossa, yang kelak akan mengubah kegagalan yang disaksikannya menjadi kegigihan yang disiplin dari warisan perang salibnya sendiri. Yang lain juga belajar dari pengalaman mereka.
Bernard dari Clairvaux, pria yang telah mengajak Eropa berperang dengan khotbahnya yang berapi-api, mendapati dirinya disalahkan karena membangkitkan semangat tanpa persiapan. Para pejuang perang salib di masa depan akan mengoreksi hal ini. Barbarossa akan menempa disiplin baja. Richard si hati singa akan membangun rantai pasokan, armada, dan strategi. Louis ke-7 pulang dengan kekalahan, namun anehnya merasa lebih bersemangat. Meskipun perang salib telah gagal, penderitaan yang ia alami membuatnya dikagumi. Namun bahkan Paus pun tak mampu melunakkan kebenaran. Eugenius III meratapi ekspedisi tersebut sebagai luka bagi kekristenan. Hadrian IV menyatakan bahwa Louis dan Conrad telah bergerak dengan terlalu sedikit kehati-hatian, lebih mempercayai politik Bizantium daripada akal sehat militer. Di seluruh Eropa, duka menyebar. Bahkan di Iberia, tempat pasukan perang salib meraih kemenangan besar, duka mengalahkan perayaan. Para pengkhotbah mengutuk kesombongan dan kecerobohan. Para penulis sejarah bertanya-tanya apakah zaman Godfrey dan Raymond telah berlalu selamanya. Namun Tanah Suci tidak runtuh. Meskipun kehilangan Edessa, kerajaan Yerusalem tetap kokoh. Askalon jatuh pada tahun 1153. Benteng-benteng baru bermunculan. Para Templar dan Hospitaller memperluas kekuasaan mereka. Pada tahun 1170, Outremer menjadi lebih kuat dan lebih kaya daripada sebelumnya selama beberapa dekade. Perang salib kedua berakhir dengan penghinaan, tetapi pelajarannya membentuk kembali masa depan. Perang suci menuntut disiplin, persatuan, logistik, dan strategi. Dan dari pelajaran-pelajaran itulah, generasi tentara salib hebat berikutnya akan bangkit. Perang salib ketiga. Tahun itu adalah 1187, tahun yang diisukan dengan ketakutan di setiap biara, tahun yang warisannya akan dibawa melalui gereja-gereja, pasar-pasar, istana-istana kerajaan, dan medan perang dari generasi ke generasi. Di Hattin, Saladin menghancurkan pasukan perang salib kerajaan Yerusalem. Beberapa hari kemudian, Yerusalem sendiri jatuh ke tangan kaum Muslim. Paus Gregorius VIII menanggapi dengan sebuah dokumen yang membakar duka dan urgensi, Audita Tremendi, sebuah seruan bagi seluruh umat Kristen untuk bangkit bersatu dan merebut kembali kota suci. Raja-raja yang bertikai meletakkan pedang mereka dan musuh-musuh merangkul mereka. Sebuah perang salib baru telah dimulai, sebuah perang salib yang akan melahirkan para pejuang terhebat abad pertengahan, Richard si hati singa, Philip Augustus, dan Frederick Barbarossa, sang kaisar besi yang barisannya akan mengerdilkan semua yang ada di hadapannya. Frederick Barbarossa bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Sang kaisar dengan cermat mempersiapkan pasukannya, menanamkan disiplin pada setiap barisan. Di kampnya, mabuk-mabukan berarti nyawa, melayang dan mencuri berarti nyawa. Kesalehan ditegakkan seketat formasi. Ini bukan perang salib emosional, Louis. Bukan pula pawai Conrad yang tak terorganisir. Ini adalah sebuah mesin. Frederick mengirim utusan ke seluruh Eropa dan Timur Tengah. Ia memastikan jalur yang aman jika memungkinkan dan intimidasi jika perlu. Isaac de Guy-Angelos menjanjikan persahabatan, tetapi gemetar melihat pasukan Jerman yang jauh lebih besar daripada apapun yang dapat dikerahkan kekaisarannya. Diam-diam, Isaac membuat perjanjian dengan Saladin sendiri, setuju untuk menghalangi Jerman di setiap kesempatan. Sultan Iconium menyetujui perdamaian dan keamanan, meskipun tak seorang pun sepenuhnya mempercayainya. Setelah jalan terbuka, Barbarossa meninggalkan Regensburg pada 11 Mei 1189. Di belakangnya berbaris pasukan terhebat dalam sejarah perang salib. Puluhan ribu orang kuat, panji-panji berkibar di atas para ksatria berbaju zirah mengilap. Para pendeta melantunkan lantunan doa di bawah salib-salib berlapis emas. Di kota-kota Jerman, orang-orang berjajar di jalan untuk menyemangati mereka sementara para ibu menangis dan para lelaki tua membuat tanda salib. Semua orang mengklaim bahwa pasukan yang dipimpin oleh raja seperti itu pasti tidak akan gagal. Hongaria menyambut Barbarossa dengan hangat. Menantu perempuannya Ratu Margaret adalah anak kandung Raja Louis ke-7 dan keramahan yang diberikan sungguh tulus. Namun ketika pasukan Jerman memasuki wilayah Bizantium,
suasana langsung berubah. Penyergapan, pelecehan, pemblokiran pasar, dan rumor pengkhianatan. Di Niš, para pemberontak Serbia memohon kepada Kaisar untuk bergabung dalam pemberontakan melawan kekuasaan Bizantium. Frederick menolak karena bukan itu tujuannya. Tetapi permintaan itu sendiri menunjukkan betapa tidak stabilnya kekaisaran tersebut. Berkali-kali pasukan Bizantium setempat menyerang garda depan Frederick. Ketika para tawanan ditawan, mereka mengaku di bawah interogasi. Mereka bertindak atas perintah langsung Kaisar Isaac Angelos. Di Philippopolis, pasukan Jerman mendapati kota itu terbengkalai. Benteng-bentengnya sengaja dirobohkan oleh Isaac untuk mencegahnya digunakan oleh tentara salib. Ini bukan kesalahpahaman, ini sabotase. Keadaan semakin memburuk ketika Frederick mengetahui bahwa para duta besarnya di Konstantinopel telah dijebloskan ke penjara. Isaac kemudian menuntut Sandera, upeti, dan bagian dari penaklukan apapun di Tanah Suci di masa mendatang. Itu adalah penghinaan terakhir. Frederick merebut wilayah di Thrace, merebut Adrianopel, dan mengepung Konstantinopel dengan pengaruhnya. Isaac Angelos panik karena pemberontakan mengancam akan meletus, dan menghadapi pasukan paling disiplin yang pernah ada di Eropa selama beberapa generasi, ia akhirnya menyerah. Pada tanggal 14 Februari 1190, sebuah perjanjian dipaksakan kepada Bizantium. Jalur aman bagi tentara salib Jerman, pasar dengan harga yang wajar, kapal untuk mengangkut mereka menyeberangi Hellespont, dan pembebasan segera semua utusan yang dipenjara. Tak lama kemudian, Frederick setuju untuk mundur tanpa menyerang Konstantinopel. Isaac Angelos selamat, tetapi nyaris. Kekaisarannya telah terungkap lemah tanpa pemimpin dan korup, dan tentara Jerman terus maju. Di depan terbentang tantangan terbesar, tanah-tanah Turki Seljuk, tempat arwah perang salib kedua masih tersisa, dan tempat Barbarossa akan melampaui para pendahulunya, atau bergabung dengan mereka dalam kekalahan. Pada tanggal 25 April 1190, pasukan salib Jerman pimpinan Frederick Barbarossa akhirnya menyeberang ke wilayah Sultan Seljuk Rum, Kılıç Arslan II. Janji-janji akan perjalanan yang aman, pasar dan persahabatan telah dijanjikan sebelumnya, namun kesepakatan-kesepakatan tersebut rapuh. Kenyataan di lapangan sungguh pahit. Putra Kılıç Arslan, Gutbuladin, seorang pria cerdik dan ambisius yang terikat pernikahan dengan Saladin sendiri, diam-diam telah merebut kendali atas pasukan ayahnya. Ia mempersiapkan penyergapan yang akan menguji disiplin dan keberanian pasukan Jerman. Pada tanggal 7 Mei, di dekat Philomelium, pertempuran pertama terjadi. Pasukan berkuda Turki muncul dari posisi tersembunyi menghujani pasukan salib dengan panah. Kepanikan mengancam akan menyebar, tetapi Adipati Frederick dari Swabia yang masih muda, putra Frederick Barbarossa, memimpin serangan balik dengan presisi baja, mengalahkan pasukan Turki dan menimbulkan banyak korban. Pegunungan Anatolia tampak di depan, keras dan tak kenal ampun. Persediaan menipis, serangan dilakukan sesekali, namun tentara Jerman terus maju. Disiplin mereka menyatukan mereka melewati kelaparan, kelelahan, dan medan yang berbahaya. Pada tanggal 18 Mei, tentara salib mencapai Iconium, ibu kota Seljuk. Beberapa komandan mendesak Barbarossa untuk melewatinya karena khawatir akan tertunda, tetapi Kaisar tua itu menolak meninggalkan kota yang bermusuhan itu. Di luar tembok, Gutbuladin menunggu dengan pasukan utamanya. Frederick membagi pasukannya, putranya menyerang kota secara langsung, sementara Kaisar sendiri menghadapi divisi-divisi Turki. Kalah jumlah namun unggul dalam strategi dan persenjataan, para ksatria Jerman melancarkan serangan kavaleri yang menghancurkan garis pertahanan Seljuk. Ribuan orang Turki gugur, gerbang Iconium terbuka bagi tentara salib. Kota itu menghasilkan harta, perbekalan, dan kemenangan simbolis yang tak tertandingi sejak Perang Salib pertama. Gutbuladin disingkirkan, ayahnya diangkat kembali, dan Frederick mengamankan kerjasama Turki melalui Sandera dan perjanjian. Itu adalah kemenangan keterampilan dan organisasi militer, sebuah kampanye teladan yang jarang diingat oleh sejarah populer,
namun merupakan prestasi disiplin dan keberanian di tanah asing. Tentara Jerman telah menaklukkan dua kekuatan paling berbahaya di Anatolia, Kekaisaran Bizantium dan Seljuk, tanpa menyerah atau memberontak. Beberapa minggu kemudian, di Armenia Kristen, bencana melanda. Pada 10 Juni, saat menyeberangi Sungai Salat, Frederick sendiri mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Detailnya masih belum jelas. Ada yang mengatakan ia jatuh dari kudanya, yang lain mengklaim ia mengalami kecelakaan di sungai. Mungkin ia terkena stroke atau serangan jantung. Usia dan tekanan perang mungkin telah menghancurkannya. Kematiannya menghancurkan pasukannya, namun pasukan yang terlatih dan disiplin dalam pertempuran terus maju di bawah kepemimpinan putranya, Adipati Frederick dari Swabia yang masih muda. Pada bulan Oktober, pasukan Jerman mencapai pengepungan Akko. Penyakit bukan pertempuran yang akan merenggut banyak korban. Namun inti yang terdiri dari 700 kesatria tetap ada, dan visi strategis Frederick tetap hidup dalam upaya mereka yang berkelanjutan. Disinilah Ordo Teutonik akan bangkit dari sebuah rumah sakit kecil yang didirikan oleh Jerman. Sementara itu, di Eropa, Richard si Hati Singa bersiap untuk mengambil alih. Sebagai raja yang penuh paradoks, Richard mewarisi Perang Salib bukan hanya sebagai tugas suci, tetapi juga sebagai ajang pembuktian kepemimpinan dan keberaniannya. Pada Juli 1190, ia berlayar bersama pasukannya dan singgah di Sisilia. Di sana, ketegangan memuncak dengan Tancred, penguasa perampas kekuasaan yang memenjarakan adik perempuan Richard, Joanna. Namun, amarah dan keterampilan si Hati Singa dengan cepat membalikkan keadaan. Joanna dibebaskan, mas kawinnya dijamin, dan Richard memasukkan kekayaannya ke dalam perbendaharaan tentara salib. 10 April 1191, armada Richard dihantam badai dalam perjalanan menuju Tanah Suci, menghancurkan beberapa kapal di lepas pantai Siprus. Pulau itu, di bawah klaim Bizantium yang membangkang, Isaac Komnenos, telah bersekutu dengan Saladin untuk memanfaatkan kemalangan tentara salib. Isaac menangkap para penyintas dan menjarah puing-puing kapal hingga Richard sendiri tiba pada 5 Mei. Dengan keberaniannya yang khas, Lionheart mendarat memimpin pasukannya sendiri untuk menyerang benteng Isaac. Kampanye itu berlangsung dengan kecepatan yang mencengangkan. Pasukan Richard merebut benteng-benteng pesisir, mengepung perkemahan Isaac, dan memaksanya menyerah. Pada tanggal 1 Juni, seluruh Siprus berada di bawah kendali Richard. Pulau itu terbukti sangat berharga, berfungsi sebagai pangkalan pasokan dan pangkalan bagi pasukan tentara salib di Acre. Dalam 1 bulan, Richard telah mengubah kemalangan menjadi peluang, menunjukkan kejeniusannya sebagai jenderal sekaligus ahli strategi. Pada 8 Juni 1191, Richard tiba di Akko, bergabung dalam pengepungan yang telah berlangsung hampir 2 tahun. Pasukan Saladin mengepung tentara salib, namun kedatangan Richard membawa harapan baru. Dengan perbekalan segar, bala bantuan, dan kepemimpinannya, pasukan Kristen melanjutkan serangannya. Ketapel melemparkan batu, busur silang melepaskan anak panah mematikan, dan Richard secara pribadi mengawasi operasi, bahkan saat sedang memulihkan diri dari sakit. Pada tanggal 4 Juli, Saladin melancarkan serangan balasan yang nekat, tetapi pasukan Kristen tetap bertahan. Pengepungan mencapai puncaknya pada tanggal 12 Juli, ketika Akko akhirnya menyerah. Syaratnya keras namun praktis, 1.500 tawanan Kristen, 200.000 dinar, dan relik salib suci. Richard dan Philip Tedula memasuki kota dengan penuh kemenangan, mengibarkan panji-panji mereka dan memulihkan Akko sebagai benteng Kristen. Namun kemenangan itu membawa tantangan baru. Suksesi Yerusalem membutuhkan arbitrase. Kedua penggugat, Guy dari Lusignan dan Conrad dari Montferrat, tunduk pada keputusan kedua raja. Sebuah kompromi dicapai. Guy akan memerintah sampai mati. Setelah itu menyerahkan mahkota kepada Conrad atau ahli warisnya. Itu adalah solusi pragmatis yang menstabilkan posisi tentara salib di Tanah Suci. Philip II,
yang selalu licik, segera berangkat ke Prancis, meninggalkan perang salib meskipun telah bersumpah setia. Richard, yang menyadari ambisi saingannya, meninggalkan kapten-kapten kepercayaannya untuk berjaga-jaga terhadap intrik Philip, memastikan bahwa pertikaian politik di Eropa tidak akan menggagalkan pencapaian yang telah diraih dengan susah payah di Tanah Suci. Panggung kini telah disiapkan untuk konfrontasi pamungkas dan dahsyat dari Perang Salib ketiga. Richard, si hati singa, yang berpengalaman dalam diplomasi dan pertempuran, akan menghadapi Saladin, sultan yang telah menghancurkan begitu banyak wilayah Kristen di timur. Nasib Yerusalem sendiri berada di ujung tanduk saat dua pemimpin legendaris bersiap untuk bertempur melintasi gurun, pegunungan, dan kota-kota kuno. Perhitungan Saladin. Kepergian Philip bagaikan petir menyambar. Pasukan Prancis yang telah lama lelah setelah bertahun-tahun di Tanah Suci, kehilangan pemimpin, moral mereka merosot tajam. Richard, si hati singa, menyadari rapuhnya situasi, segera menyediakan dana untuk menopang pasukan yang tersisa. Beban kepemimpinan kini sepenuhnya berada di pundaknya, sebuah mantel yang disandang Raja Inggris yang berapi-api untuk waktu yang lama. Bertekad untuk memperkuat perolehan yang susah payah diraihnya, Richard mengirim utusan kepada Saladin menuntut pemenuhan persyaratan yang disepakati untuk penyerahan Akko. Sang Sultan menanggapi dengan kata-kata sopan, menjanjikan kepatuhan, tetapi bersikeras mengirimkan uang tebusan dan tawanan secara bertahap. Richard, yang selalu sabar namun berhati-hati, menyetujui. Sebuah jadwal disepakati, sebuah pertukaran yang cermat dan bertahap yang bertujuan untuk memastikan keadilan. Namun, seiring berlalunya tenggat waktu satu persatu, sebuah pola suram muncul. Saladin menunda, meminta maaf, dan bermanuver, setiap hari memperparah penderitaan para tawanan Kristen. Richard segera memahami taktik Sultan. Saladin berusaha melemahkan pasukan tentara salib, membuat Lionheart tampak tidak efektif, dan membuat orang-orang Kristen terus-menerus bernegosiasi. Sementara Richard terobsesi dengan nyawa anak buahnya, Saladin memperlakukan mereka sebagai pion, alat untuk mengulur waktu musuh, alih-alih sebagai prajurit manusia yang pantas dihormati. Kesabaran Richard ada batasnya. Setelah satu tenggat waktu terakhir dilanggar, ia mengambil keputusan yang akan bergema di medan perang dan sejarah. Ia menggiring para tawanan ke depan perkemahan Saladin dan mengeksekusi mereka di depan umum, mengirimkan pesan yang mengerikan. Raja Inggris tidak akan bisa diremehkan. Keputusan ini mengejutkan pasukan Muslim. Banyak amir dan perwira kini mempertanyakan keputusan Saladin dan loyalitas di dalam barisannya mulai retak. Sejak saat itu, garnisun ragu-ragu untuk mempertahankan posisinya, takut akan nasib yang sama seperti para pembela Akko. Perebutan Akko merupakan titik balik. Kota itu telah menjadi tumpuan Saladin, pusat pasukan dan perbekalannya. Setelah mengamankannya, perhatian Richard beralih ke selatan menyusuri pesisir menuju Jaffa. Gerbang menuju Yerusalem dan benteng penting lainnya. Saladin yang menyadari ancaman tersebut mengerahkan pasukannya, bertekad untuk menghalangi laju si hati singa. Namun Richard yang selalu ahli strategi memanfaatkan Laut Tengah sebagai perisai, armadanya terus memasok pasukan, melindungi sayap kanan dan menetralisir keunggulan jumlah Saladin. Pada 22 Agustus, tentara salib memulai perjalanan mereka yang melelahkan. Panas membakar bumi dan medan tak kenal ampun. Dari bukit dan lembah, para pemanah berkuda Saladin menyerang, melepaskan anak panah yang membunuh manusia maupun kuda. Namun, disiplin Richard tak pernah goyah. Formasinya tetap sempurna, setiap langkah terukur, setiap unit berada di tempatnya. Pada tanggal 7 September, pasukan muncul dari hutan lebat di utara Arsuf. Dan Richard tahu Saladin akan mencoba pertempuran yang menentukan. Tentara salib berbaris dalam 12 skuadron. Templar di garda depan, Hospitaler menjaga garis belakang. Sekitar 11.000 orang menghadapi jumlah 2 kali lipat dari itu, sementara pasukan Saladin berjumlah hampir 25.000 orang. Pertempuran meletus dengan dahsyat.
Pasukan Saladin menyerang secara bergelombang, berusaha menghancurkan tentara salib dalam pertempuran jarak dekat. Richard telah mengantisipasi hal ini. Para pemanah dan pemanahnya bertahan di garis depan, melindungi kavaleri dan memperlambat laju musuh. Saat pasukan Muslim semakin mendekat, Richard menunggu, pikirannya penuh perhitungan, rencananya pun berjalan. Ia ingin Saladin sepenuhnya terlibat dalam pertempuran jarak dekat untuk membuat pasukannya rentan terhadap serangan balasan yang dahsyat. Kemudian tibalah saat yang ditunggu-tunggu oleh Lionheart. Dengan aba-aba dari para peniup terompetnya, kavaleri tentara salib menyerbu maju serempak. Serangan bergemuruh melintasi dataran, bagaikan gelombang besar ksatria berbaju zirah. Barisan Muslim hancur lebur di bawah serangan tanpa henti. Richard sendiri memimpin dari depan, mengayunkan pedang, menebas musuh bak malaikat maut. Kronik-kronik menggambarkannya bergerak dengan amarah yang tak terhentikan, meninggalkan jejak kehancuran. Bahkan keponakan Saladin, Taqi al-Din, tak mampu mempertahankan posisinya. Serangan ketiga Richard akhirnya mematahkan pasukan kavaleri Muslim dan kemenangan pun digenggam. Saladin melarikan diri ke perbukitan bersama sisa-sisa pasukannya, meninggalkan tentara salib untuk menduduki Arsuf. Meskipun banyak prajuritnya selamat, prestise sang sultan merosot tajam, dan kekalahan itu menimbulkan ketakutan di antara para prajuritnya. Akibatnya sama pedihnya dengan kemenangannya. Korban jiwa dari pihak Kristen tidak banyak, tetapi pasukan berduka atas kematian James dari Avena, seorang ksatria terkasih yang keberaniannya telah menginspirasi semua orang. Para Templar dan Hospitaler membawa jenazahnya dengan penuh hormat ke Arsuf, tempat Richard sendiri menghadiri upacara pemakaman. Setelah Arsuf diamankan, tentara salib bergerak ke selatan menuju Jaffa, memulihkan benteng dan mengonsolidasikan kendali atas dataran pesisir. Strategi Richard menjadi jelas. Ia akan mengamankan jalur pasokan, memperkuat posisi-posisi kunci, dan membangun dominasi atas wilayah tersebut yang akan menjadi fondasi bagi operasi-operasi selanjutnya melawan Saladin. Namun, bahkan setelah kemenangan, tantangan politik membayangi. Prancis, yang dipimpin oleh Hugh dari Burgundia, mendesak serangan segera ke Yerusalem. Richard menolak karena tahu kota itu jauh di pedalaman, dijaga ketat dan secara logistik tidak dapat dijangkau tanpa kendali atas wilayah sekitarnya. Ia justru mengusulkan penyerangan ke Ashkelon, pintu gerbang kekuasaan Saladin di Mesir. Dari benteng ini, ia dapat mengganggu jalur pasokan sultan, melemahkan pertahanan Yerusalem, dan mengkonsolidasikan kekuasaan Kristen. Perdebatan memanas, mencerminkan sifat politik tentara salib yang terpecah-pecah. Akhirnya, tentara salib terpecah. Prancis kembali ke Akko, enggan mengikuti rencana Richard, sementara Richard dengan pasukan setianya mengamankan Ashkelon dan menggunakannya sebagai pangkalan untuk mengganggu konvoi Saladin. Kejelian Lionheart terbukti benar. Penguasaan Ashkelon melumpuhkan jalur pasokan sultan dari Kairo, memperkuat cengkeraman tentara salib di pesisir. Namun, kabar dari Inggris menggelapkan cakrawala Richard. Saudaranya John telah bersekutu dengan Philip dari Prancis, mengancam akan merebut mahkota saat ia tidak ada. Terpecah antara tugas untuk kerajaannya dan Tanah Suci, Richard menghadapi dilema yang berat. Dengan berat hati, ia mulai merencanakan untuk pulang, menyerahkan kepemimpinan tentara salib di tangan Henry dari Champagne yang cakap, yang kemudian naik takhta Yerusalem setelah Conrad dibunuh oleh para assassin misterius. Bahkan ketika Richard bersiap untuk berangkat, kampanye masih jauh dari selesai. Perselisihan terus berlanjut di antara para penguasa tentara salib, memaksanya untuk memilih antara mematuhi keinginan mereka dan mengambil risiko bencana total atau mempertahankan disiplin dan kehati-hatian strategis. Berkali-kali ia mengakali mereka dengan kecemerlangan taktisnya, bersikeras mengamankan benteng-benteng pesisir sebelum menyerang Yerusalem. Sementara itu, Saladin memanfaatkan setiap divisi, memperkuat posisinya, dan bersiap untuk konfrontasi berikutnya. Pada musim panas 1192, Perang Salib ketiga mencapai jalan buntu yang menegangkan.
Richard telah merebut kembali sebagian besar pesisir Palestina, tetapi Yerusalem tetap berada di bawah kendali Saladin. Si hati singa membentengi Ashkelon dan Jaffa, mengamankan jalur pasokannya, dan memaksa Sultan untuk mengakui kendali Kristen atas pelabuhan-pelabuhan utama. Namun perang terus berlanjut, pertempuran yang menguras tenaga, strategi, dan tekad, dengan kedua belah pihak kelelahan dan waspada. Saat Richard berlayar ke Jaffa untuk menghadapi pasukan Saladin yang semakin mendekat, panggung telah dipersiapkan untuk pertarungan dramatis lainnya. Waktu hampir habis, taruhannya lebih tinggi dari sebelumnya dan bayang-bayang perang membentang di Tanah Suci. Perang Salib, sebuah kisah yang membentang berabad-abad, telah membawa raja-raja dan pasukan terhebat Eropa ke ambang takdir. Hingga saat ini hasilnya masih belum pasti. Pada tanggal 28 Juli, Saladin tiba di Jaffa dengan kekuatan penuh pasukannya. Kota yang terletak di pesisir itu kini menghadapi murka Sultan. Ia membagi pasukannya dengan presisi yang tak kenal ampun. Sayap kanan di bawah putranya, Al-Zahir. Sayap kiri di bawah saudaranya, Al-Adil. Sementara Saladin sendiri memimpin dari tengah. Pengepungan dimulai dengan sungguh-sungguh. Pasukan Muslim menggali di bawah tembok berniat melumpuhkan benteng Kristen tersebut. Di dalam Jaffa, jumlah pasukan yang bertahan memang sedikit, tetapi tembok dan menara kota yang baru dibangun kembali menawarkan secercah harapan. Selama berhari-hari, pertempuran berlangsung tanpa henti. Pasukan Saladin merobohkan sebagian tembok tirai, tetapi dihadang oleh kobaran api yang dinyalakan oleh pasukan Kristen untuk menghalangi gerak maju mereka. Ibn Shaddad, penulis kronik Saladin sendiri, mengagumi keberanian mereka. Pasukan Kristen membiarkan gerbang terbuka, namun tetap berdiri dengan gagah berani dalam formasi, bertempur di hadapan musuh. Pada tanggal 31 Juli, tembok-tembok Jaffa dibobol dan ditembus. Para pembela putus asa mengirim utusan di malam hari, termasuk Uskup Randolph dari Bethlehem, untuk berunding dengan Saladin. Sultan memanfaatkan kesempatan itu, menawarkan syarat. Serahkan kota dan tebus nyawa kalian. Garnisun mundur ke benteng, menunggu agen-agen Sultan, sementara pasukan Muslim menyerbu kota, menjarah dan membakar. Namun, rumor mulai menyebar di kubu Saladin. Richard si hati singa akan datang bersama armadanya. Kepanikan tampak di mata Sultan ketika ia mengirim utusan untuk mengumpulkan uang tebusan dan mengusir para pembela dari benteng sebelum kedatangan Richard. Yakin akan kemenangan, Saladin yakin ia dapat mencegah pendaratan apapun. Fajar tanggal 1 Agustus menghadirkan pengalaman yang benar-benar berbeda. Dari Cakrawala, trompet armada Richard mengumumkan kedatangannya. Para pembela melihat harapan hidup pada kapal-kapal Kristen dan membatalkan penyerahan diri mereka. Ibnu Shaddad menyaksikan dengan takjub ketika garnisun memanjat tembok dengan perisai, siap bertempur. Dalam manuver yang tiba-tiba dan mengejutkan, pasukan berkuda Frank menyerbu dari benteng menembus pasukan Saladin sendiri. Sebuah serangan dahsyat dan berani yang akan selalu dikenang dalam sejarah. Richard sendiri mengarungi ombak, dengan kapak Denmarknya terangkat tinggi, berseru, "Demi anak sapi Tuhan, Saladin tidak akan pernah bisa mengalahkan orang Kristen." Para ksatria berkuda dan pemanah mengikuti dan pertempuran langsung berubah. Ibn Shaddad yang mengamati setiap gerakan menggambarkan pemandangan itu dengan takjub. Pasukan Richard membersihkan pelabuhan dari pasukan Muslim, berpacu melewati utusan Sultan, membuat musuh kacau balau. Perkemahan Saladin pun menjadi kacau, rencananya hancur di depan matanya. Kota Jaffa segera direbut kembali. Richard menyerbu melalui jalan-jalan sempit dan tangga spiral, memimpin para kesatrianya dalam pertempuran jarak dekat, mengusir pasukan Muslim dari setiap sudut. Sang hati singa secara pribadi merobek panji-panji Saladin dan mengibarkan panjinya sendiri. Para pembela benteng berhamburan keluar dalam euforia menyemangati raja mereka. Jaffa yang hampir kalah diselamatkan oleh keberanian, ketepatan waktu, dan kepemimpinan Richard yang tak tertandingi. Namun kemenangan masih jauh dari selesai. Saladin yang menolak menyerah berkumpul kembali di Ramla dan bersiap untuk menyerang lagi. Richard
Menyadari bahayanya, membentengi Java dengan pecahan-pecahan kapalnya, membangun benteng darurat untuk mempertahankan kota itu dengan pasukannya yang kecil. Melawan pasukan Sultan yang berkekuatan 10.000 orang, Richard memimpin kurang dari 2.000 orang dan segelintir ksatria, tetapi setiap prajurit disiplin, siap tempur, dan terinspirasi oleh sang raja sendiri. Ketika Saladin melancarkan serangannya pada tanggal 3 Agustus, pasukan Kristen yang kecil itu tetap teguh. Para pemanah berkuda dan infanteri Sultan bertempur melawan dinding perisai Richard, tetapi selalu mendapati diri mereka dipukul mundur di setiap kesempatan. Ibn Shaddad menulis dengan takjub tentang keteguhan mereka, menyamakan orang-orang Kristen dengan anjing perang yang menggeram dan tak tergoyahkan. Serangan berulang kali gagal dan perintah Saladin pun tak diindahkan. Pasukannya tercerai-berai di hadapan sebagian kecil pasukan Richard. Menyadari runtuhnya moral musuh, Richard memimpin serangan kavaleri secara langsung. Dengan kurang dari 20 ksatria, ia menyerbu jantung pasukan Saladin, mengiris garis pertahanan musuh, dan mengirimkan gelombang kepanikan ke seluruh barisan Muslim. Ibn Shaddad mengenang bagaimana Richard berlari kencang dari sayap ke sayap tanpa perlawanan, sementara Sultan yang murka dan tak berdaya mundur ke Yazur. Pasukan Muslim mundur, kalah, kehilangan semangat, dan dipermalukan. Pertempuran Java merupakan jurus psikologis yang jitu. Ambisi Saladin untuk mengusir tentara salib dari pesisir selatan hancur. Bagi Richard, pertempuran ini memperkuat realitas strategis. Yerusalem tetap berada di luar jangkauan, tetapi Java, Acre, dan jaringan pesisir vital berada dalam kendali Kristen dengan aman. Kemenangan-kemenangan Lionheart memastikan tentara salib mempertahankan pijakan di Tanah Suci, sebuah basis untuk kampanye-kampanye mendatang. Setelahnya, Richard bernegosiasi dengan Saladin melalui para utusan, memanfaatkan kemenangannya untuk mengamankan gencatan senjata. Pada tanggal 2 September 1192, sebuah perjanjian 3 tahun ditandatangani di Ramla. Tentara salib mempertahankan wilayah pesisir dari Tirus hingga Java, termasuk kota-kota penting seperti Kaisarea dan Arsuf. Para peziarah Kristen akan memiliki akses yang aman ke Yerusalem, tetapi Richard yang selalu teguh pada prinsipnya menolak untuk memasuki kota suci itu kecuali sebagai penakluknya. Pada tanggal 9 Oktober, Richard setelah pulih dari sakit menaiki armadanya dan berlayar pulang, meninggalkan wilayah tentara salib yang aman. Perang Salib ketiga, meskipun gagal merebut kembali Yerusalem, telah mencapai keberhasilan yang luar biasa. Kota-kota pesisir dipulihkan, jalur pasokan diamankan, dan Saladin dipaksa untuk mengakui batas kekuasaannya. Siprus ditambahkan ke dalam wilayah kekuasaan tentara salib, Java dan Akko tetap tangguh, dan Lionheart telah membuktikan bahwa strategi keberanian dan kepemimpinan dapat mengatasi segala rintangan. Para sejarawan memperdebatkan apakah Perang Salib ketiga merupakan keberhasilan atau kegagalan. Tetapi secara strategis, itu adalah sebuah kemenangan. Saladin mempertahankan Yerusalem, tetapi umat Kristen merebut kembali pesisir yang vital, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, dan menjaga kemungkinan kampanye di masa mendatang. Pada akhirnya, kerajaan tentara salib berhasil bertahan, dan legenda Richard si Hati Singa telah dipoles dalam api unggun Java. Perang Salib ketiga berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih langka, sebuah keseimbangan yang keras dan terpaksa antara dua raksasa yang telah saling memukul hingga kelelahan. Richard tiba di Tanah Suci sebagai raja yang energinya tak pernah padam dan tekad yang belum teruji. Ia meninggalkannya sebagai seorang komandan yang namanya akan terngiang selama berabad-abad. Saladin tetap menjadi penjaga kota suci Islam. Tak seorang pun dapat mematahkan tekad satu sama lain, sehingga mereka mengukir perdamaian yang ditempa oleh kebrutalan perang dan rasa hormat yang setara.